Kawasan Indonesia Timur menjadi mayoritas Protestan, padahal dalam sejarah gereja mayoritas sudah dibaptis Katolik pada masa Portugis. Sebuah kajian historis berdasarkan sumber primer dan fakta objektif. Pertanyaan yang sering diajukan ini, mengapa wilayah Indonesia Timur yang dahulu dibaptis oleh Portugis dan mayoritas Katolik, kini menjadi wilayah mayoritas Protestan, tampaknya sederhana, tetapi menyimpan lapisan sejarah yang kompleks dan dalam. Ia menyentuh dinamika kekuasaan kolonial, benturan teologi, serta proses panjang asimilasi religius yang membentuk wajah keagamaan kawasan seperti Maluku dan sebagian Nusa Tenggara hari ini. Untuk memahami perubahan besar ini, kita harus menyusuri alur sejarah dari abad ke-16 hingga ke-20, menelaah pengaruh langsung dari aktor-aktor kekuasaan kolonial dan gerejawi, serta membaca ulang kesaksian para pelaku sejarah melalui sumber-sumber primer yang masih tersimpan di arsip-arsip dunia. Ketika bangsa Portugis tiba di Asia Tenggara pada awal abad ke-16, mereka tidak hanya membawa kapal dagang dan senjata api, tetapi juga misi evangelisasi Katolik yang menyatu dalam proyek ekspansi Kekaisaran Iberia. Di bawah perlindungan Padroado Portugis, para misionaris dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Serikat Yesus diutus ke berbagai wilayah, termasuk Kepulauan Maluku. Baptisan pertama dalam skala besar terjadi di Ternate sekitar tahun 1534, ketika Raja Ternate sendiri menyatakan diri sebagai Katolik, diikuti oleh para bangsawan dan rakyatnya. Dalam surat yang ditulis oleh Pastor Antonio da Resurreição pada tahun 1548 kepada para saudara sesama Fransiskan di Lisboa, ia mencatat bahwa telah dibaptis lebih dari 5.000 jiwa dalam waktu singkat, dan masyarakat menerima Injil dengan sukacita seperti hujan pertama di musim kemarau. Puncak dari momentum ini terjadi ketika Franciscus Saverius, seorang misionaris Jesuit dan salah satu tokoh utama misi Katolik Asia, menginjakan kaki di Ambon dan Ternate pada tahun 1546 sampai tahun 1547. Dalam salah satu suratnya tanggal 20 Juni tahun 1546 dari Ternate, ia menulis kepada rekan-rekannya di Goa, orang-orang di sini menerima baptisan dengan semangat. Namun, saya kekurangan imam dan waktu untuk mengajarkan semuanya. Saya merasa seperti petani yang hanya dapat menabur benih, tetapi tak sempat menyiramnya. Surat ini menunjukkan betapa besar potensi pertumbuhan Katolik saat itu di Maluku, meski terbatas oleh jumlah tenaga pastoral yang sangat minim. Namun, pertumbuhan itu tidak berlangsung lama. Tak sampai satu abad setelahnya, kekuatan kolonial baru datang mengubah segalanya. Bangsa Belanda, melalui perusahaan dagang VOC atau Verenigde de Oostindische Compagnie, mulai masuk ke Indonesia Timur pada awal abad ke-17. Dalam konteks Eropa, VOC adalah representasi dari Republik Belanda Protestan yang sedang berperang dengan kerajaan-kerajaan Katolik seperti Spanyol dan Portugal. Konflik ini tidak hanya bersifat politis dan ekonomi, tetapi juga sangat ideologis. Ketika VOC merebut Ambon dari Portugis pada tahun 1605, mereka tidak hanya mengambil alih benteng dan gudang rempah, tetapi juga merombak total struktur gerejawi Katolik di sana. Para imam Katolik diusir atau ditangkap. Gereja-gereja diubah fungsinya menjadi tempat ibadah Protestan. Buku-buku liturgi Katolik dimusnahkan, dan umat dipaksa menghadiri ibadah reformasi dalam bahasa Belanda atau Melayu tinggi. Laporan Residen Ambon kepada Dewan di Batavia pada tahun 1612 mencatat, kami telah membersihkan gereja-gereja dari lambang-lambang Paus dan Maria. Ibadah reformasi diperkenalkan, dan orang-orang asli mulai diajarkan kredo Calvinis. Di sisi lain, Padre Manuel, seorang Yesuit yang diusir dari Ternate, menulis dalam salah satu suratnya tahun 1606, mereka, VOC, memperlakukan kami seolah-olah kami adalah penghasut pemberontakan. Salib-salib dijatuhkan, altar dihancurkan, dan umat kami dipaksa bersumpah bahwa Roma adalah sesat dan Calvin adalah kebenaran. Transformasi ini bukan sekadar konversi keagamaan biasa. Ini adalah bentuk kristenisasi ulang yang sistematis, dijalankan dari atas ke bawah melalui kebijakan negara kolonial yang sangat berpihak. Dalam Statuten van de Indische Kerk tahun 1660, ditetapkan bahwa hanya agama reformasi Calvinis yang diizinkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan fasilitas negara. Semua upacara sakramental harus mengikuti tata ibadah yang disetujui Sinode Dordrecht tahun 1618 sampai tahun 1619.
Di wilayah seperti Maluku, masyarakat yang sebelumnya Katolik kemudian diasuh secara ideologis dan administratif dalam struktur gereja Protestan yang dirancang oleh VOC, sebuah struktur yang kelak menjadi cikal bakal dari Gereja Protestan Maluku atau GPM. Ketika VOC bangkrut dan pengaruh kolonial bergeser ke tangan kerajaan Belanda setelah era Napoleon, barulah kebebasan beragama secara perlahan mulai dipulihkan. Namun, pada saat itu, kerusakan terhadap infrastruktur gereja Katolik di Maluku sudah terlalu jauh. Karena itu, misi Katolik yang kembali aktif pada abad ke-19 memilih untuk memusatkan pelayanannya di wilayah-wilayah yang masih terbuka, Flores, Timor, Lembata, dan kemudian Papua. Serikat Sabda Allah atau SVD, yang masuk ke Nusa Tenggara pada akhir abad ke-19, mendapati ladang misi yang subur dan respons umat yang besar. Dalam memoarnya, Uskup Lekoff de Armenville dari SVD menulis pada tahun 1896 bahwa Tuhan telah membuka pintu besar bagi kami di tanah Timor dan Flores. Kami bekerja siang dan malam, membaptis, mengajar, dan mendirikan sekolah. Gereja di Maluku telah tertutup, tetapi Roh Kudus bekerja di tempat yang tidak diduga. Sementara itu, di Maluku, struktur gereja Protestan yang diwariskan oleh VOC terus berkembang dalam bentuk sinode-sinode lokal, dengan sistem pendidikan dan pelayanan sosial yang telah tertanam dalam budaya masyarakat. Seiring berjalannya waktu, identitas Protestan menjadi bagian tak terpisahkan dari jati diri etnis dan sosial masyarakat Maluku. Gereja Protestan Maluku (GPM), yang secara resmi berdiri sebagai gereja mandiri pada tahun 1935, melanjutkan warisan Calvinis dalam bentuk kontekstual. Di sisi lain, wilayah seperti Flores, Timor, dan Papua berkembang sebagai pusat Katolik Indonesia berkat konsistensi pelayanan pastoral dan pendidikan dari misionaris SVD dan kemudian dari para imam diosesan atau projo yang sudah mulai banyak yang ditabiskan untuk melanjutkan karya para misionaris asing. Perubahan besar dalam komposisi keagamaan Indonesia Timur, dari mayoritas Katolik menjadi mayoritas Protestan di wilayah tertentu, dengan demikian bukan semata-mata hasil pilihan iman individu, melainkan buah dari proses kolonialisme religius yang panjang, kompleks, dan seringkali kursif. Sebagaimana dicatat oleh sejarawan Karel Steenbring, Protestanisasi di Maluku bukanlah buah dari kebangunan rohani, melainkan akibat dari rekonstruksi paksa yang dijalankan VOC dalam upaya menghapus jejak Katolik Iberia. Hari ini, jejak-jejak Portugis masih bisa ditemukan dalam nama keluarga, tradisi musik gereja, atau arsitektur tua di Ambon dan sekitarnya. Tetapi kekuasaan naratif telah berubah. Dari altar Katolik menjadi mimbar Protestan. Dari kredo Roma menjadi pengakuan iman Heidelberg. Dan di balik semua itu, sejarah terus bersuara, jika kita bersedia mendengarkan. Semoga catatan ini memuaskan rasa ingin tahu netizen yang sering mengajukan pertanyaan yang sama di berbagai kolom komentar di video-video saya. Tuhan memberkati. Salve.